Husen yang buka ya. Oke. Dia sudah rolling ya. Ya. Oke. Halo bola supporter, selamat siang, kembali lagi di acara analisis Olimpik bersama rekan saya Mbak Delia. Halo. Hari ini kita akan membahas turnamen paling dekat ya di turnamen bulu tangkis, yaitu kejuaraan dunia 2022. Kejuaraan dunia 2022 nanti akan diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada tanggal 22 sampai 28 Agustus 2022 ya, akhir bulan nanti. Nah, tim Indonesia juga sudah mengeluarkan daftar pemain yang akan turun ke sana. Nah, sekarang kita akan membahas nih dari setiap peluang tiap-tiap sektor nih. Buat teman-teman bola supporter sendiri juga tahu ada 5 sektor yang akan diturunkan: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran ya. Semuanya lengkap ada. Cuman memang sebelum akhirnya kemarin ada berita Cesar mundur ya karena cedera, akhirnya digantikan Chico. Jadi tunggal putra sudah lengkap kembali ya. Mungkin kita bahas satu persatu aja ya Mbak ya. Kita mulai dari tunggal putra dulu ya. Dari tunggal putra sendiri Indonesia punya 4 wakil. Yang pertama ada Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Tommy Sugiarto ya Mbak. 3 pelatnas dan 1 profesional. Nah, gimana nih Mbak? Mbak ngeliatnya kan kemarin juga udah drawing kan ya, udah bertemu, udah keluar itu lawan-lawannya tuh. Kira-kira peluang dari tunggal putra sendiri tuh gimana ini? Kalau tunggal putra sekarang ya kemarin kita lihat kan kompetitif ya, setelah kita lihat dari turnamen beruntun dari Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, untuk Anthony kan nanti ketemunya sama Igor kan Brazil. Terakhir ketemunya udah lama nih Husen, 6 tahun lalu waktu di French Open, dan dalam waktu 6 tahun itu kemungkinan tuh permainan kan bisa berubah. Ada perbedaan pasti kan ya? Iya, terus siapa tahu dia belajar kemana atau latihan di mana kan kita nggak tahu. Dan kejuaraan dunia kan pemain-pemainnya kan diwakili dari konfederasi benua gitu, jadi nggak seperti biasa yang turnamen BWF pada umumnya kan, seperti Super 500 atau Super 1000. Nah, jadi kalau dilihat, kalau sebenarnya mudah-mudahan sih peluangnya bisa, karena kan ya kita nggak tahu ya, kalau Brazil kan kita nggak tahu kekuatannya kayak gimana, tapi kita juga jangan menyepelekan, karena siapa tahu dia bisa lebih unggul. Dan waktu itu karena ada tekanan bagi Anthony, jadi takutnya dia ada beban gitu, permainan tidak seperti biasanya. Tapi kita harapkan sih kalau mulus ya dia nanti bisa kemungkinan babak ketiga ketemu si Yuki. Si Yuki kan comeback setelah waktu Piala Thomas 2020 kan dapat sanksi tuh dari Cina karena tidak mau menyelesaikan permainan waktu sama Kento Momota. Jadi terus kemungkinan lagi nanti bisa ketemu sama sang monster ini, Victor Axelsen. Victor Axelsen sekarang kan performnya juga lagi bagus, terus juga dia peringkat 1 dunia dengan dia modal bisa latihan di Dubai kan, dia juga sparring partnernya kan banyak nih, ada yang pemain Asia. Jadi sepertinya dia sekarang jadi pemain yang kaya lah, selain kemampuannya bagus, posturnya bagus, terus juga kepercayaan diri juga lagi bagus. Tapi Anthony juga kemarin kan sempat bikin main rubber game kan waktu ketemu terakhir di Malaysia. Jadi ya peluang mudah-mudahan dalam waktu jeda sampai sekitar mungkin bisa hampir sebulan dari Singapura Open bisa ngatasin dari permainan Axelsen. Tapi Axelsen juga pasti punya resep baru lagi ya. Nah, kalau untuk Jonathan diharapkan sih konsisten dulu deh, karena nanti kan ketemunya Popov ya, Tomajino Popov Prancis. Walaupun di Swiss Open ngalahin, tapi permainannya juga nggak bisa diremehin. Jonathan kan kurang konsisten, tapi si Popov juga bagus. Jadi kalau lengah dikit jangan sampai, karena takutnya kalah gitu. Terus kalau Tommy nanti kan ketemu Kun Lafut ya. Kun Lafut juga bukan pemain yang bisa diremehin juga, karena kan dibilang bocah ajaib gitu. Jadi 3 kali juara kejuaraan junior ya. Junior 3 kali beruntun, jadi harus waspada. Terus kalau untuk terakhir Chico kan yang dapat undangan itu nanti ketemu Ang Zeyong yang kemarin itu juga dia nganter Malaysia dapat emas Commonwealth. Terus juga di individu dia secara mengejutkan bisa dapat perak kan, udah nyingkirin juara dunia 2021 tuh Loh Can You. Nah, jadi terus juga ngalahin Kidambi Srikan. Jadi kita bisa berharap sih
peluangnya besar sih, modal di Malaysia Master semoga bisa buat Chico bisa lebih oke lagi, dan mudah-mudahan ya, tapi juga Eng Zayong juga nggak boleh diremehin, takutnya nanti dia merasa setelah udah penampilannya bagus tuh di Commonwealth jadi dia PD-nya tinggi, ya kita harus waspada karena kan kalau dari rekor pertemuan 1-0. Kalau tunggal putri gimana nih? Tunggal putri kan dua ya? Iya, tunggal putri ini yang akan bermain dua ya, Gregoria Mariska Tunjung sama Putri Kusuma Wardani ya. Nah, yang kemarin rambut baru nih abis ikut Keterima, akademi iya, kepolisian. Polwan ya? Iya, Polwan. nah itu Pendidikan. Kalau ikut Polwan, jadi keputusan dari Putri KW itu untuk ikut kan sebenarnya belum tahu juga kan dia ikut kejuaraan dunia apa enggak ya. Lalu keputusannya gimana ya, Mbak? Jadi sebenarnya kan memang kan setiap negara itu kan dapat jatah ya, waktu dari 64 negara itu, jadi ada yang satu undangan, dan kalau bisa meloloskan 4 dari peringkat. Nah, Putri KW itu dapat dari undangan, tapi nggak tahu kenapa kita kan mengejutkan juga dia mengikuti pendidikan Polwan, dianggapnya kan ya dia fokus ke situ, tapi kejuaraan dunia kan dianggap penting dan ini kesempatan dapat undangan, jadi akhirnya PBSI minta ke pihak kepolisian untuk Putri KW tetap bisa ikut kompetisi, karena memang Putri KW berkomitmen walaupun dia ikut pendidikan dia juga tetap ingin berprestasi gitu. Jadi kan mumpung dapat undangan akhirnya negosiasi, akhirnya Putri bisa turun gitu. Terus kalau Grego nanti ketemu siapa nih, Husen? Oh iya, untuk Gregoria Mariska Tunjung itu di babak pertama akan ketemu Christy Gilmore ya dari Skotlandia ya. Nah ini kan buat secara penampilan Gregoria juga sedang meningkat ya, Mbak, karena kemarin juga sempat tembus semifinal ya kan, itu kan pencapaian dia yang paling tinggi pada tahun ini, jadi modal penting juga. Terus juga Gregoria udah pernah ngalahin Akane Yamaguchi juga kan, 2 kali ya? Ya 2 kali di turnamen tahun ini. Berarti kan dia juga pemain Indonesia kedua, sebenarnya Bilkis Prasista kan juga pernah kan ngalahin Akane. Ini kan sebagai motivasi tambahan juga ya buat dia tampil di kejuaraan dunia kali ini ya. Karena kan kita tahu sendiri tunggal putri sedang disoroti banget gitu kan, karena kan yang paling mencolok sekarang kan ganda putri yang naik daun dengan pasangan baru Fadia dan Apriani. Tapi nggak turun ya? Iya, walaupun tahun ini nggak tampil karena undangannya kan berbeda ya tuh. Pasangannya beda ya? Iya, Apriani harusnya kan sama Gracia tapi udah pensiun. Akhirnya PBSI mutusin ke Fadia Ripka karena kan mereka undangannya peringkat sesuai peringkatnya aja kan. Nah, kembali lagi ke Gregoria. Ini peluangnya dia sih sebenarnya ada sih, Mbak, untuk tembus sampai semifinal lagi ya. Kalau bisa sih sebenarnya harusnya juara gitu. Walaupun kita belum tahu nih dari pelatih sendiri target dari tunggal putri apa, karena kan kalau dari tunggal putra kemarin coach Irwan Syah ya juga bilang kalau tunggal putra tuh targetnya main enjoy gitu, walaupun sebenarnya setiap atlet harusnya targetnya juara ya, Mbak, karena kan bawa nama bangsa apalagi kejuaraan dunia. Nah untuk tunggal putri ini harusnya juga bisa paling sama tuh kayak ganda putri ya, harus raih medali lah minimal, karena kan kapan lagi tuh regenerasi, apalagi gara-gara juga senior dan harus bimbing Putri nih, Putri Kusuma Wardani yang akan tampil perdana juga di kejuaraan dunia. Jadi minimal kalau saya sih pribadi harusnya bisa sih melesat gitu sampai raih medali lah. Tapi kita kan nggak perlu bicara sama kayak coach Enghian kemarin bilang nggak perlu tahu medali warnanya apa, yang penting harus medali gitu. Ini kan motivasi banget gitu, apalagi penampilan Gregor yang sudah meningkat. Ini saya motivasi tambahan dan libur 1 bulan ini nih. Nah untuk Putri Kusuma Wardani, dia akan melawan Sonia Chiah ya, Malaysia. Udah, tapi dia Sonia tuh udah lama nggak turun ya, nggak ikut kompetisi ya, jadi nggak tahu juga kita kekuatannya. Nah, tapi juga patut diwaspadai nih kan, kekuatan Malaysia juga kan kadang nggak dipungkiri juga kadang juga bisa memberikan kejutan gitu kan. Ini Putri yang di kemarin juara di awal tahun di apa tuh turnamen level 100. Tapi kan ternyata pas diadu di turnamen 500.000 yang beberapa kejuaraan tahun ini juga belum menunjukkan penampilan yang signifikan kan, akhirnya tersingkir di babak awal beberapa kali. Nah ini harus diwaspadai juga nih untuk Putri tampil di kejuaraan dunia, karena kan lawannya semua yang diundang tuh bukan lawan yang ngecek-ngecek kan. Iya. Mulai dari yang kejuaraan dunia gitu ya. Mulai dari jagoan level 100, 500 pun juga dipercaya untuk tampil kan dari seluruh dunia gitu. Nah jadi untuk tantangan Putri sendiri sih semoga bisa ngikutin langkah Gregory ya untuk mencapai lebih tinggi. Perlu juga membuktikan kalau dia tuh dia setara sama siapa ya, yang seumuran An Seong kali ya. An Seong udah masuknya 5 besar ya. Iya sih. Padahal dia kesempatan turnamennya
udah tinggi, Iya. udah cepet diangkat Dari gitu segi ya. umur ya, bukan Iya. yang mau untuk membandingkan, tapi kan emang kalau motivasi kan harusnya ya sama ya kan, maksudnya kan latihan sama, Iya. porsi sama. Cuman harusnya- kesempatan dia naiknya itu lebih banyak An Seong karena Iya kan sih. waktu itu karena tunggal putri di Korea udah banyak yang pensiun terus dia dinaikkan, terus ternyata dia punya bakat, terus motivasinya ada jadi langsung bisa cepet naik gitu. Iya. Kalau putri kan ya kita regenerasinya bukan regenerasinya lamban sih, cuman kesempatan kompetisi aja belum Belum terlalu terlalu banyak banyak ya. Oke deh, mungkin kan setelah tunggal putri kita masuk ke Ganda ganda putra ya? Ini ganda putra paling menarik nih karena semuanya unggulan ya, hampir semua unggulan ya. Mungkin Yang undangan cuman itu ya Bakri ya, ya, Fikri Bagasah. ada 4 ya, ini kan sama Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, mereka comeback nih di kejuaraan dunia setelah absen di Malaysia Open dan Master sama Singapura ya. Marcusnya cedera, maksudnya pemulihan cedera. Terus yang kedua ada pasangan Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan. Ketiga Fajar Alfian dan Muhammad Rian Aridanto. Yang keempat Bagas Maulana sama bener ya? Iya, Bagas Maulana sama Muhammad Soebul Bagus Fikri. iya. Ya. Bakri. heeh. Nah, ada 4 nih, semuanya masuk unggulan, dan beruntungnya tuh hasil drawing kemarin mereka bye semua ya, Mbak ya. Baik. Nah, nih lihat peluangnya gimana nih, apalagi comebacknya Minions ya, Mbak ya. Nih gimana sih, ditunggu-tunggu apakah mereka bakal bisa mencapai performa yang lebih tinggi lagi atau masih akan tersendat-sendat karena cedera yang taunya belum pulih. Ini gimana nih? Kalau kan apa sih ada kurang beruntung ya karena kan 3 ganda putra kita itu ada di pool atas. Jadi ada kemungkinan bisa ketemu gitu kayak saling ketemu. kalau Marcus Kevin kemungkinan nanti bisa ketemu sama Fajarian nih di perempat final. Terus kalau misalnya lolos nanti ketemu Ahsan Hendra di semifinal. Tapi kalau dihitung-hitung kan memang bukan sekedar kan rekor pertemuan kan hanya sekedar catatan. Tapi kita nggak bisa memungkiri kalau Fajarian itu sekarang penampilannya lagi oke ya karena Iya. dari 9 pertandingan yang dia ikuti dia 7 kali masuk final ya. Terus juga maksudnya terhitungnya konsisten gitu. Jadi memang kayaknya ini lagi kayak tahunnya Fajarian nih. Kalau Ahsan Hendra memang mereka kan secara peringkat memang lebih tinggi dari Fajarian, tapi memang mereka kuncinya itu mereka bisa mempertahankan konsistensi dengan yang udah senior, dia menerapkan strategi yang bagus gitu. Tapi itu Atau karena faktor keunikan umur ya. nggak sih nih, Mbak? Maksudnya kan Faktor kalau kita lihat umur, kan, iya kan kalau kita permainan di lapangan sebenarnya nggak kalah gitu. Cuman kan kadang kalau dibawa sampai permainan yang adu drive yang lebih cepat kayaknya Iya, jadi mereka tuh mainnya tuh kayak penempatan shuttlecock gitu ya strategi, karena kalau memang adu tenaga itu udah kalah gitu. Nah tapi terus kita juga bisa melihat kalau Fikri Bagas tuh sebenarnya kan kalau permainannya juga cepat ya. Terus udah gitu Bagas juga posturnya tinggi. Tapi kita memang harus melihat konsistensinya dulu karena waktu Sehabis pas di juara All All England England tuh kayaknya menurun gitu. Maksudnya banyak berhenti di babak-babak awal, sempat ngalahin Takuro Hoki Yugo Kobayashi yang juara dunia tahun 2021, tapi pas itu langsung pas ketemu kalah lagi walaupun rubber ya. Karena kan pastinya setelah udah menang All England mereka kan disorot kan, jadi dilihat gimana performnya, terus mungkin strateginya udah mulai dibaca sama lawan. Nah sekarang tinggal gimana meningkatkan PD, jadi ini buat kesempatan mereka lah kejuaraan dunia yang pertama juga kan. Terus kalau untuk Marcus Kevin kan memang masih peringkat pertama, tapi sekarang kayaknya persaingan kompetitif ya. Jadi kayaknya Marcus Kevin tuh kan dulu masih kayak sesuatu yang ditakutin dulu. Marcus Kevin nih maksudnya permainannya cepat kayak gitu, dan posturnya juga walaupun kecil tapi mereka lincah. Nah sekarang kan kayaknya semua pemain kayak yang udah pengen ngalahin mereka, dan mereka kayak udah bukan sosok yang ditakutin lagi. Jadi sekarang itu memang konsistensi mereka harus diperbaiki. Terus juga sekarang kan Marcus pastinya udah mulai melambat kan ya. Jadi kemarin sempat baca tuh kalau peran Kevin harus lebih besar karena kan kalau udah cedera kan tidak bisa 100% banget, dan usia juga ya. Jadi sekarang Kevin sepertinya punya tanggung jawab besar untuk lebih mengcover Marcus ini gitu. Tapi kalau hasil undian memang yang kalau melaju mulu semifinal kan ketemu teman-teman karena kan ganda putra kita kan bagus-bagus semua yang masuk 10 besar semua. Adalah salah satu medali lah yang didapatkan. Mudah-mudahan dapat, jadi kayak waktu 2019 Marcus Kevin
sayangnya kan gagal di babak pertama. Jadi yang juara akhirnya Ahsan Hendra, terus Fajarian dapat perunggu. Iya. Nah, terus kalau Fikri Bagas mudah-mudahan di pool bawah, tapi nanti dia bakal ketemu Takuro Hoki, Yugo Iya Kobayashi lagi sih. Tapi semoga bisa kejutan nih. Iya. Harusnya ya kan. Kadang kan tapi Hoki Kobayashi juga sekarang kayak lagi motivasi tinggi buat bisa jadi peringkat pertama dunia sih, nih. ngejaga Jadi poin juga ya. iya, jadi sekarang tinggal kayak adu mental aja ya. Sama gimana mereka di lapangannya. Tapi kalau dapat bye itu satu sisi tuh keuntungannya bisa lebih istirahat, tapi bisa melihat mungkin permainan adaptasi lawan. lapangan waktu pas Iya. pertandingan itu ya. Tapi sebelum itu kan pasti ada kesempatan buat uji lapangan juga ya. Katanya main di Jepang tuh bolanya bakal lebih banyak angin, katanya lebih berat gitu. Iya, karena waktu itu kan masih waktu pas itu kan lokasi waktu Olimpiade ya. Ya mudah-mudahan itu Keluhannya apa di situ ya. Angin. hasil yang waktu pas di Olimpiade itu tuh jadi pelajaran buat Marcus Kevin biar bisa lebih oke. Tapi ngejagoin juga bingung juga karena Iya. semuanya oke, tapi saya pengennya Di ganda putra emang kompetitif banget sih ya. pengennya saya dukung Fajarian deh biar bagus lah, karena kan mereka konsisten. Jadi pengennya biar yang level grade 1-nya mereka dapat, kan selama ini baru super 500 ya yang Iya. tertinggi. Kalau saya mah pengen Bakri ini meningkat nih. Iya. Daripada Minimal banget perunggu lah ya. iya dipertanyakan mulu sama netizen, ayo dong Bakri semenjak kalian kemana aja nih gitu. Terus saya dukung nih kalau gitu. Iya, boleh deh. Biar ada sesuatu yang baru ya. Iya. Jadi biar nggak kayak kan udah banyak pasti yang dukung Minion, Iya. Baba, Ahsan sama Hendra. Kalau Hendra, itu tuh banyak banget. Ini kita beralih ke muda-muda. Iya. Bijak sekali Husen ya. Oke, sekarang masuk ke ganda Ganda putri putri ya. cuman 2 ya? Ganda putri ada dua, yaitu si Ripka Fadia sama Ana Tiwi ya. Ana Tiwi gimana nih? Kayaknya Ana Tiwi juga walaupun belum dapat gelar, tapi kayaknya secara permainan nggak jelek-jelek, nggak maksudnya bisa bersaing lah. Ana Tiwi kan belum lama ini kan juga PBSI sudah melakukan konferensi pers terkait persiapan dari ganda putri sendiri ya, kayak Fadia Ripka dan Ana Tiwi. Jadi Fadia Ripka ini kan pasangan yang dipasangkan kembali setelah mereka berpisah di kejuaraan Asia pada bulan April lalu ya Mbak. Mereka kan berpisah juga bukan karena alasan lain-lain, karena Pasangan lama berpasangan Oh iya. kembali ya gitu ya. Iya. PLBK ya. Rujuk kembali. Rujuk kembali ya. Nah, kan sebenarnya juga jadi pertanyaan tuh sama teman-teman atau netizen kan. Nanti kalau berpasangan kembali chemistry-nya dapat nggak nih? Soalnya kan Fadia kan udah maksudnya levelnya udah lebih tinggi kan karena main sama Apri, jadi juara ya kan. Nah, jadi finalis. Wah, jadi pertanyaan. Mungkin jawabannya kemarin sudah dijawab sama coach Eng Hian ya. Ya bener ya, Iya, ganda putri ya. Iya. Bahwa mereka bilang kalau persiapan dari Ana Tiwi sendiri sih nggak ada masalah, nggak ada hambatan sama sekali, karena mereka pun sebelum Apri Fadia dipasangkan ya Ripka sama Fadia itu lebih lama dipasangin gitu kan. Iya. Nah mereka baru ketemu kan. Kan dia Iya. Tapi emang nggak dipungkiri juga, coach juga bilang di ganda putri itu ganti-ganti pasangan tuh hal yang biasa Mbak. Jadi untuk menghadapi kejuaraan dunia ini sebenarnya persiapannya sih sama aja dan nggak ada masalah komunikasi atau chemistry. Ini mungkin para bola supporter netizen yang pengen nanya kepo, mereka kira-kira dapat nggak nih chemistry-nya? Dapat, tenang aja, udah dijamin, digaransiin sama pelatihnya langsung. Karena mereka juga deket ya waktu pas dari waktu zaman kejuaraan dunia junior itu kan mereka udah udah sering bareng, terus juga satu klub juga, jadi kayaknya memang nggak asing banget ya, udah saling kenal juga ya. Cuman emang katanya soal prestasi emang kalau kata coach emang belum beruntung aja nih Fadia Ripka kemarin sebelum dipisahin sama yang baru kan si Fadia. Belum beruntung aja, makanya akhirnya kan setelah Gracia Poli pensiun akhirnya PBSI memutuskan dipasangin ke Apriani. Nah untuk persiapan sekarang ini Fadia sama Ripka pun nggak ada kendala ya. Untuk mereka malah saling memotivasi ya, karena kan prestasi yang dicapai Fadia bersama Apriani itu buat jadi tambahan motivasi banget buat Ripka untuk berprestasi juga di kejuaraan dunia. Nah makanya itu sebenarnya nggak ada kendala sih, sebenarnya untuk diasah dari pola permainan aja gitu, lebih dimantepin lagi Mbak katanya. Nah untuk Tapi kalau Ana Tiwi pendapatnya gimana tuh? Nah Ana Tiwi ini kan baru pertama ya juga kan kejuaraan dunia, dan mereka sih kalau kita lihat sih emang dari awal musim sampai sekarang belum ada pencapaian yang terlalu bagus gitu, tapi untuk dari segi penampilan diakui juga sama coach itu ada peningkatan gitu, bahwa mereka tuh nggak kalah mutlak di setiap game gitu. Untuk lawan-lawan di level Eropa pun mereka juga mentalnya nggak kalah jauh gitu Mbak ya. Untuk permainan juga Ana Tiwi emang kalau kita sampai set ketiga di beberapa turnamen ada tuh Mbak ya, sampai set ketiga
mereka juga kalahnya bukan karena kalah di mental gitu ya, ujung-ujungnya kan emang karena belum beruntung aja menurut saya Mbak ya, belum beruntung ya. Makanya kalau untuk peluang di ganda putri sih ada ya, walaupun terlepas tanpa ada pasangan apa yang baru naik daun, Fadia Apriani ya. Jadi untuk pasangan yang sekarang kayak Fadia Rifka dan Ana Tiwi itu berpeluang banget. Malah kan juga Coach Engyan juga menargetkan ya minimal medali. Nah itu kan berarti kan optimisnya gede banget kan untuk lewatin babak demi babak gitu. Walaupun dengan setelah dipisahin dipasangin lagi berarti ya. Jadi nggak ada masalah sih, apalagi kalau Coach Engyan udah bilang targetnya medali, wah itu kan berarti rasa percaya diri Udah banget ini ya, udah dipercaya berarti ya sama pelatih. Pasarannya rujuk kembali, berarti udah dapat chemistry, berarti persiapan tingkat pemantapan. Antiwi juga begitu. Kemarin juga bilang waktu konferensi pers nggak ada kendala sama sekali. Nah, masuk sekarang ke ganda campuran gimana nih? Gregetan ya kita gimana nih? Iya nih ganda campuran itu ada 3 pasang ya Mbak ya. Rino Pita, Zaka Bella, sama Adnan Michel. Adnan Michel nggak jadi kan? Nggak jadi ya? Oh berarti tinggal 2 berarti. Jadi Rino Pita, oh ini Lisa sama Rehan. Oh Rehan Lisa, sorry. Iya. Nah ini ada 3 nih, tapi yang paling disoroti sebenarnya Rino Pita ya. Sebenarnya kan sekarang jadi ranking tertinggi di pasangan Platnas. setelah di Platnas setelah ditinggal Praven Jordan sama Melati. Nah untuk peluangnya Rino Pita sendiri sebenarnya harusnya ya sebenarnya, tapi dari pelatih juga Coach Nova bilang sih mereka yang penting main step by step dulu gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman kan harapan para kita sebagai pendukung tim Merah Putih kan maunya ya juara dari semua sektor. Apalagi kemarin dari legenda kita Tontowi Ahmad sama Liliana Nasir juga kasih kritikan ya, menyoroti karena katanya mereka kan gemes gitu lihat ganda campuran, kok selepas kita belum ada lagi yang juara gitu kan. Yang belum benar-benar ini ya menakutkan di level dunia ya. Nah itu kan akhirnya pas dikritik, apalagi persiapan di kejuaraan dunia katanya juga porsi latihannya yang harus dimantepin lagi gitu. Itu tuh kata Tontowi. Sebenarnya Coach Nova juga udah jawab gitu. Sebenarnya untuk porsi latihan sih sebenarnya nggak ada perbedaan jauh gitu dari yang dulu sama yang sekarang gitu. Cuman emang karena mentalnya mereka tuh nggak ada sosok panutan katanya Mbak. Oh gitu. Nah katanya semenjak Pramel nggak ada, Hafiz Gloria nggak ada, nah mereka tuh nggak ada bimbingan ibaratnya dari senior gitu. Yang pengalaman ya? Pengalaman, jadi mereka masih mencari arah. Tapi sih kata Coach Nova untuk tahun ini mereka ditargetkan ya udah bermain sebaik mungkin, tahun depan baru minimal harus juara di Super gitu, turnamen World Tour, Super. Nah, mereka harus ada ya udah meningkat lah. Walaupun kan sekarang Revita juga di kejuaraan di dunia kan peringkat 18 ya Mbak ya. Nah, lebihnya baru tuh di bawah 20 ke bawah ya. Ganda campuran itu ya berarti kalau targetnya begitu boleh juga nih buat naikin kualitas maksudnya nama-nama pemain ganda campuran kita nih. Semoga sih berjaya ya ganda campuran kita nih. Untuk mereka Revita di pertandingan kejuaraan dunia Mbak ya Cuman dia doang yang dapat bye. Nah iya, oh ya Zaka Bella itu akan melawan pasangan Denmark, Mika Mikkelsen, terus udah ya mereka bye ya. Nah Rino Pita juga masuk sebagai unggulan ke-13 ya, jadi kan ini alhamdulillah bisa masuk ronde kedua, berarti ada peluang bisa nyampe semifinal atau final lah, atau pramedali lah. Ini peluang banget nih buat Rino Pita nih. Ya walaupun justru dengan nggak diunggulkan tuh harusnya bisa jadi kesempatan mereka untuk bermain ini ya, bermain lepas aja, jadi nggak ada beban nih. Kalau dulu kan kita kalau ada Tontowi Liliana atau Praven Melati kan mereka pastinya kan dipatok medali. Nah ini karena nggak diunggulin, sebenarnya menurut saya sih kesempatan mereka untuk bisa mengerahkan kemampuan terbaik mereka gitu. Terus kalau soal sosok panutan itu kan dulu sempat terjadi juga kan di tunggal putra waktu pas akhirnya Sony keluar, terus Simon Santoso keluar. Nah itu waktu itu Anthony, Jonathan itu kan masih hitungannya masih junior, tapi akhirnya ya dipacunya mereka akhirnya untuk ikut turnamen-turnamen besar. Jadi mulai dari yang level-level kecil lah kayak Super 100, Super 300, tapi ya memang butuh waktu. Tapi akhirnya transisinya tuh. Tapi akhirnya bisa, jadi sebenarnya panutan itu kan ya memang sih kalau ada panutan kan senang ya, kayak ganda putra ada Marcus Kevin atau Ahsan Hendra. Tapi kalau memang kondisi seperti itu ya harus bisa ngatasin. Jadi memang lebih motivasinya lebih ditingkatkan, karena kan yang kita lihat udah lawan aja, nggak usah mikirin nggak ada panutan apa, karena kan semua bisa
kita pelajari atau dilihat di video-video, atau mungkin kalau butuh saran kan bisa ngontak juga kan senior-senior, pasti masa mereka nggak akan mau ngasih masukan. Jadi sosok itu menurut saya sih perlu, tapi kalau nggak ada ya harus bisa ngatasin gitu. Nah gitu tuh bola seputar buat analisis kita terhadap para pemain di kejuaraan dunia nanti. Nah kira-kira dari bola puasa sendiri peluang kita gimana nih dari tunggal putra sampai ganda campuran ya, siapa nih yang bakal jadi juara, atau mungkin bola seputar juga ada rasa pesimis siapa nih yang bakal tersingkir duluan. Nah tapi sebelum itu kita doakan semua yang terbaik ya. Dapat hasil yang terbaik ya. Paling nggak mainnya bagus, jadi seandainya memang nggak memenuhi target tetap puas gitu. Tapi kalau udah main yang nggak bagus terus udah gitu nggak dapat apa-apa ya nyesel, jadi banyak PR. Tapi kalau udah main bagus sih menurut saya udah ada rasa kepuasan dari pemain saat tampil di turnamen gitu. Betul banget. Jadi itu aja kali ya Mbak ya? Iya. Oke, berarti begitu aja pembahasan kita untuk analisis Olimpik kita kali ini tentang peluang tim bulu tangkis Indonesia di kejuaraan dunia nanti. Jangan lupa subscribe YouTube kita bolasport.com, follow terus berita-berita terbaru dari kami di kanal bolasport.com. Bersama rekan saya Mbak Delia, kami undur diri dulu. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.